Proses evakuasi korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memakan waktu 2 hari. Hal ini disebabkan kondisi medan yang ekstrim dan cuaca buruk yang menyulitkan tim SAR. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Makassar untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi di Postmortem Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala. Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo, menjelaskan korban ditemukan di kedalaman jurang sekitar 500 meter dari titik jatuhnya pesawat. Meski ditemukan 2 hari sebelumnya, jenazah baru berhasil dievakuasi secara bertahap hingga mencapai puncak Gunung Bulu Saraung pada Senin 19 Januari 2026 sore, pukul 17.15 WITA. Sejak awal, medan pegunungan yang ekstrim menjadi tantangan utama bagi tim SAR gabungan. Ditambah cuaca ekstrim semakin memperberat upaya pencarian. Setelah berhasil dievakuasi dari jurang dan puncak, jenazah diturunkan ke Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci sebelum dibawa ke Makassar. Yudi menegaskan, tim SAR gabungan tetap maksimal menjalankan tugas kemanusiaan, termasuk pencarian korban lainnya dan bagian penting pesawat. Adapun korban kedua telah berada di Postmortem RS Bayangkara Makassar. Mabes Polri turun langsung menangani proses identifikasi jenazah. Karodokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Nyoman Edi Purnamawirawan, menegaskan kehadiran Mabes Polri sebagai asistensi tim DVI Polda Sulsel untuk menjamin keakuratan dan ketelitian identifikasi. Menegaskan seluruh proses identifikasi dilakukan sesuai standar DVI, bahkan mengikuti standar internasional. Tim DVI mengumpulkan data postmortem, mulai dari ciri fisik, tanda khusus, hingga kondisi medis jenazah. Seluruh data tersebut kemudian dicocokkan dengan data antemortem yang telah dikumpulkan dari keluarga korban. Proses identifikasi membutuhkan ketelitian tinggi dan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, pihaknya meminta keluarga korban dan masyarakat bersabar menunggu hasil resmi. Buka. Ini Pak, kasih jalan Pak. Buka jalan. Kasih jalan Pak. Terus masih terus. Kiri, ambil kiri. Kiri Pak, kiri. Kiri Pak. Terus Pak, terus. Masih tidak. Kiri lagi Pak, kiri. Kiri. Orang yang minggir itu. Angkat benernya. Bisa. Benernya angkat bener. Angkat benernya. Buka pintu sih. Dari dalam.
Dari Mabes Polri selaku tim asistensi terhadap tim yang ada di Polda. Kemudian bersama dengan tim di Polda kita sudah segera melaksanakan pemeriksaan tadi. Saat ini juga rekan-rekan sudah bisa melihat langsung dan kami pastikan bahwa kegiatan akan mulai saat ini, ya, semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami menggerakkan satu tim dengan kekuatan ada 3 dokter forensik bahkan, kemudian ada dokter gigi forensik, kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan, ya, mengumpulkan, kalau rekan lihat tadi di sana, kita akan mengumpulkan ciri-ciri atau tanda-tanda postmortem. Sementara data antemortem, data sebelum kejadian atau data yang dilaporkan oleh keluarganya sudah kami kumpulkan sebelumnya. Ya. Jadi nanti secepatnya itu kita kumpulkan, kita laksanakan namanya rekonsiliasi, pencocokan data. Ya, begitu cocok kita berani pastikan ya, kita akan rilis. Tapi waktunya kapan? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kecepatan bukan suatu prioritas. Yang kami jadikan prioritas adalah ketepatan. Kita tidak boleh salah mengembalikan jenazah kepada keluarganya. Ya, sekali lagi, ketepatan adalah yang utama. Karena baru saja berlangsung, perlu waktu. Mohon bersabar. Saatnya nanti mungkin kami tetap juga dengan Bapak Kabid Humas, Kabid Dokes yang terlaksana di sini akan memberikan keterangan yang data yang valid nanti setelah ada hasil pencocokan. Saya kira itu terkait dengan itu kembali kepada tim tempat di sini. Kami selaku asistensi akan membantu pelaksanaan pencocokan itu. Kita, ya, nanti mungkin ini bisa dijawab sama Pak Kabid Humas terkait dengan. Ayo, ada lagi? Kalau kami dari tim Mabes ada satu tim asistensi, ya, satu dokter forensik, kemudian dokter spesialis forensik, kemudian satu dokter gigi forensik, kemudian ada satu staf yang ahli dalam pengambilan sampel DNA, ya, dan staf pendukung lainnya. Itu dari Mabes. Saya kira dengan kekuatan itu bantuan asistensi itu akan satu jenazah kita lakukan dengan baik. Nanti selanjutnya kita apakah kita akan terus di sini atau tidak, pasti kita yang satu ini pasti kita lakukan sebaik mungkin. Nanti seterusnya bisa dilanjutkan. Demikian harapan kami. Saya kira dengan fasilitas yang kami di rumah sakit ini sudah cukup bagus. Ya, kontainer untuk pendingin malah kita punya cadangan sebenarnya dibuat. Ya, bentuknya kontainer. Di dalam namanya mortuary chamber. Itu bisa menampung berapa? Ya, bahkan semuanya katanya 15. Kemudian meja untuk pemeriksaan itu kita punya, kalau mau maksimal 3 meja bisa berjalan bersamaan. Ya. 3 meja bisa berjalan bersamaan. Sekiranya itu nanti akan kemungkinannya seperti itu, kami sudah siap. Saya kira itu sangat cukup, ya, ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, ya, tim yang cukup berkompeten. Saya kira sudah cukup untuk mengantisipasi. Foto.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.